Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pertemuan kali ini kita lanjut ke bab 5, yaitu tentang check out dan juga pembayaran. Kita langsung saja ke materi check out ya. Jadi check out itu adalah suatu istilah dalam online shop di mana penjual dan pembeli telah menyepakati ketentuan yang ada sehingga pembeli sanggup menyelesaikan pembelian barang sesuai kesepakatan sampai akhir. Nah, pada proses check out di sini akan memberikan detail data yang harus diisi dan memproses secara otomatis jumlah total pembayaran yang harus dilakukan untuk item yang dibelinya. Nah, untuk halaman keranjang sendiri dan juga check out itu sudah secara default sudah terbuat ketika kalian menginstal plugin WooCommerce. Jadi silahkan dicek aja untuk keranjang belanjaannya dan halaman checkoutnya. Nah, jika kedua halaman tersebut itu tidak ada, silahkan kalian tambahkan sendiri. Untuk keranjang belanjanya itu kalian letakkan pada navbarnya, bisa kalian edit di temanya. Sedangkan untuk checkoutnya kalian buat halaman tersendiri untuk membuat checkoutnya. Nah, untuk checkout tersendiri itu sudah ada widget yang disediakan oleh Elementor yang digunakan untuk membuat format dari checkout yang akan dibuat. Jadi langsung saja kita ke WordPress-nya ya. Nah, di sini kita ke halaman-laman, sekalian kita cek untuk laman dari checkout-nya. Di sini kita buka untuk kunjungi toko untuk melihat tampilan checkout yang sudah tersedia oleh WooCommerce. Kita ke keranjang belanja terlebih dahulu, lalu kita lihat untuk halaman checkout pada laman toko online ini. Jadi ini untuk halaman keranjang belanja yang tersedia pada toko online ini. Jadi untuk keranjang belanja di sini saya tuh menggunakan widget yang ada pada Elementor. Selanjutnya kita ke checkout. Nah, di sini untuk halaman checkout pada toko online ini itu seperti ini ya. Jadi ini halaman default yang sudah disediakan oleh WooCommerce-nya. Jadi di sini ada contact information, lalu ada shipping address, alamat dari pembelinya, lalu ada shipping option itu pengirimannya, lalu ada payment option itu adalah pembayarannya. Karena keduanya itu belum saya setting, jadi sekarang kita setting untuk checkoutnya terlebih dahulu. Jadi ketika kalian tidak mempunyai halaman checkout, di sini saya tunjukkan untuk pembuatan checkout pada halaman toko online kalian. Jadi di sini kita buat laman baru terlebih dahulu. Ini untuk tampilan edit laman WordPress-nya. Setelah itu kita edit dengan menggunakan Elementor. Nah, untuk judulnya itu bisa kalian isi. Di sini saya tidak isi, jadi otomatis dibuatkan oleh WordPress-nya. Selanjutnya kita pilih layoutnya terlebih dahulu. Di sini saya pilih Flexbox yang menggunakan satu kolom satu baris aja. Setelah itu kita pilih widgetnya, yaitu adalah checkout. Kita tarik ke halaman Flexbox yang sudah dibuat barusan. Nah, di sini halaman checkoutnya sudah masuk ke Flexbox-nya. Untuk pengaturannya bisa kalian atur sendiri. Sekarang kita terbitkan. Di sini untuk tampilannya itu biasanya tampil ya, tapi karena di sini itu loadingnya lama, jadi di sini akan tampil. Nah, itu untuk tampilannya. Kita lihat untuk tinjauan halaman ketika kita akses. Nah, jadi untuk tampilan dari checkoutnya seperti ini ya. Untuk checkout sendiri di sini lebih rapi menggunakan Elementor daripada bawaan dari WooCommerce.
Setelah check out dan keranjang belanja selesai, sekarang kita akan bahas tentang pembayaran. Jadi pembayaran itu adalah penyerahan uang oleh satu pihak ke pihak lain sebagai imbalan atas barang atau jasa yang disediakan oleh mereka. Nah, untuk metode pembayaran itu adalah metode atau cara untuk membayar sesuatu. Terdapat beberapa jenis metode pembayaran yang bisa kita pilih, bisa tunai maupun non tunai. Nah, pada WordPress di sini sekarang itu terdapat dua macam saja pembayaran yang sudah terinstal secara default. Kita itu tinggal menyesuaikannya atau mengelolanya. Jadi di situ ada pembayaran transfer bank sama COD, yaitu bayar langsung di tempat. Nah, selain pembayaran default, kalian juga dapat menggunakan payment gateway, di mana untuk pembayaran menggunakan payment gateway ini proses pembayarannya dapat menggunakan kartu kredit, transfer bank, pembayaran lewat minimarket, debit card, OVO, GoPay, dan lain sebagainya. Nah, selain itu, setiap pembayaran yang dilakukan akan terkonfirmasi secara otomatis, sehingga pelanggan tidak perlu repot-repot mengkonfirmasi ulang pembayarannya. Nah, untuk plugin untuk payment gateway ini diantaranya itu ada Midtrans, ada Doku, FirstPay, terus ada Yoko Payment, selanjutnya juga ada Ratapay. Nah, untuk yang sering dipakai akhir-akhir ini itu ada Midtrans sama Ratapay. Jadi untuk penjelasannya kita langsung ke WordPress aja ya. Sekarang kita ke submenu beranda pada menu WooCommerce ya. Di sini kita ke menu beranda untuk men-setting metode pembayaran yang akan dibuat. Sebelumnya di sini kita akan membuat metode pembayaran yang sudah tersedia pada WooCommerce saja. Setelah kita pilih terima bayar, di sini untuk tampilan pembayaran itu seperti ini. Nah, di sini ada pilihan penyediaan pembayaran secara online dan metode pembayaran offline. Di sini saya hanya setting untuk metode pembayaran offline-nya saja. Pada metode pembayaran offline kita pilih direct transfer bank. Nah, kita klik untuk tombol mulainya. Setelah itu untuk tampilannya itu seperti ini. Jadi kalian silahkan tambahkan detail bank kalian, mulai dari nama rekening, nomor rekening, serta nama bank. Untuk urutan kode, IBAN, sama SWIFT itu bisa saja tidak isi. Jadi untuk yang wajib diisi itu hanya nama rekening, nomor rekening, dan juga nama banknya. Setelah itu simpan untuk detail bank yang sudah ditambahkan. Setelah data bank tersimpan, di sini akan kembali ke halaman terima bayar lagi. Sekarang kita aktifkan untuk metode pembayaran cash on delivery atau biasa disebut dengan COD. Nah, setelah tombol aktifkan sudah terganti dengan tombol kelola, sekarang kita akan kelola untuk metode pembayaran cash on delivery ini. Ini untuk tampilan dari metode pembayaran cash on delivery. Di situ ada baris aktifkan atau nonaktifkan. Di situ kita centang aja karena kita akan mengaktifkan untuk metode cash on delivery. Nah, untuk judul, deskripsi, dan instruksi itu sebenarnya sudah terisi secara otomatis dari WooCommerce-nya. Ketika kalian mau ubah, silahkan bisa kalian ubah. Ketika kalian tidak mau ubah, silahkan tidak usah diubah. Nah, untuk metode pengirimannya itu saya pilih tarif tetap terlebih dahulu, karena untuk pengiriman kan belum kita setting, jadi kita pilih yang ada aja. Untuk terima pesanan virtual ini tidak saya centang karena virtual itu kan tidak berupa fisik, jadi tidak akan terima COD. Setelah itu kita simpan untuk perubahannya. Nah, di sini untuk metode pembayaran COD, untuk pengaturannya ini telah tersimpan. Di sini ada notifnya itu ya di atas bayar di tempat. Setelah itu kita balik lagi ke beranda.
Selanjutnya di sini saya akan mengelola untuk transfer bank lagi. Di sini saya menambahkan rekening lagi, di mana untuk nama banknya itu nama bank BRI. Jadi semisal kalian punya 6 bank, silahkan kalian bisa masukkan semuanya. Setelah itu baru kita simpan perubahannya. Nah, di sini sudah ada pemberitahuan kalau pengaturannya itu telah disimpan. Selanjutnya kita kembali ke halaman beranda lagi. Sekarang di sini kita ke plugin. Saya akan menjelaskan sedikit tentang payment gateway menggunakan plugin Mitrans. Pada halaman plugin kita langsung tambah plugin baru, lalu kita cari plugin dengan nama Mitrans. Nah, di sini ada berbagai macam plugin Mitrans. Kita itu akan memilih Mitrans yang WooCommerce ya. Nah, nantinya setelah Mitrans WooCommerce itu setelah diinstal, kalian harus registrasi untuk website dari Mitrans Payment Gateway-nya. Di sini untuk namanya itu Mitrans, kalian searching aja di Google itu Mitrans. Lalu pilih Mitrans yang paling atas itu ya. Nah, setelah dipilih, nah di sini ada registrasi. Jadi kalian sebelum mempunyai akun Mitransnya itu harus registrasi terlebih dahulu. Nah, untuk penjelasan lengkap dari Mitrans itu tidak saya jelaskan. Jadi silahkan kalian searching di YouTube ataupun di Google untuk cara registrasi dari Mitransnya. Nah, perlu saya jelaskan. Jadi kalau Mitrans itu ada dua pengaturan, yaitu operasional sama sandbox. Nah, untuk kalian yang pemula dan untuk perawatan itu pakai yang sandbox ya. Untuk percobaan dan pemeliharaan itu pakai sandbox. Kalau operasional itu sudah merupakan payment gateway secara langsungnya. Jadi harus ada payment sesungguhnya. Kalau yang sandbox itu hanya uji coba terlebih dahulu. Nah, setelah pengaturan selesai, sekarang kita lihat untuk hasil dari pengaturan pembayaran yang sudah kita lakukan. Jadi kita ke keranjang belanja terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita langsung ke check out. Ini sudah di halaman checkout. Kita coba lihat untuk opsi pembayaran yang sudah kita setting tadi di bagian bawah. Nah, di sini bagian payment option, di sini sudah ada dua, yaitu transfer bank dan juga bayar di tempat. Jadi di sini sudah menggunakan dua payment option yang bawaan dari WooCommerce. Nah, ketika kalian menggunakan payment gateway, otomatis untuk pilihannya itu lebih banyak. Untuk tugas praktikumnya itu adalah kalian harus membuat metode pembayaran pada toko online kalian minimal menggunakan pembayaran WooCommerce. Jadi pakai transfer bank sama COD, cash on delivery. Nah, pastikan harus ada halaman checkout sama keranjang. Nah, jika kalian itu menggunakan payment gateway itu nilainya akan beda ya. Dan silahkan screenshot untuk proses pengaturan paymentnya dan juga hasil dari payment gateway-nya. Mungkin hanya ini yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.